Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wow, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Saya percaya semua orang yang ada di sini adalah orang-orang yang siap untuk beribadah. Amin. Mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan.
hari yang baru untuk setiap kami, untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk iman kami Tuhan. Kalau sebelum kami memulai minggu kami yang baru Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami siap. Kami siap untuk bertemu dengan Engkau Tuhan melalui penyembahan Tuhan. Kami siap untuk meninggikan dan menyukakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Mari sama-sama orang-orang yang percaya katakan amin. Di setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom Bapak Saudara. Izinkan saya untuk sharing sedikit mengenai pujian ini Bapak Saudara. Pujian ini merupakan Mazmur Daud yang ditulis dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Saudara, saya menemukan pujian ini pada saat beberapa minggu yang lalu. Hari itu merupakan hari yang cukup berat untuk saya Bapak Saudara. Tapi saat saya mendengarkan pujian ini Bapak Saudara, di situ ada kata-kata telah, di mana ada kata-kata bahwa Tuhan telah berbuat baik. Bapak Saudara, hari ini Bapak Saudara, mari kita bangkitkan iman kita apapun masalah kita hari ini Bapak Saudara. Kita bangkitkan iman kita bahwa kita mau katakan bahwa Tuhan telah berbuat baik pada hidup setiap kita, amin. Apapun yang menjadi masalahmu Bapak Saudara, apapun yang hari ini membuat imanmu mulai goyah, mari sama-sama kita bangkitkan iman kita, amin Bapak Saudara. Tidak perlu kita melihat mujizat dulu untuk kita berkata bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Mari bersama-sama angkat suaramu, katakan. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku
menyatakan imanmu. Karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Mari bersama-sama nyatakan, aku mau percaya karena kasih setiamu. Hatiku bersorak karena pengelamatanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Katakan, Tuhan, sungguh Engkau baik. Tuhan, Engkau sungguh baik kepadaku. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami terus percaya. Ajar kami terus berharap setiap kami Tuhan. Mari naikkan mazmurmu sama Tuhan. Syakarabaramaya syararamaya rararararabo. Haleluya. Sebab di dalam kelemahan kami temukan kekuatan Tuhan. Syakarabarabarabarabara syakarabarabarabarabara syake. Hiyangarabaya rabaya rarara. Hiyangarabaya syakarabarabarabarabarabarabara. Hiyangarabaya syake. Mari terus bebaskan rohmu di dalam Tuhan. Syakarabarabarabarabaya rarabaya syakarabarabara. Kau jamah setiap jiwa Tuhan. Kau jamah setiap jiwa Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Hiyangarabaya syake. Hiyangarabarabarabaya syakarabarabarabarabaya rarabaya syararara. Hiyangarabarabarabaya syakarabarabarabarabaya Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat segalanya Tuhan, buat segalanya Tuhan, terima kasih Tuhan, Yesus. Orabaya syadadadabaya. Mari ambil waktu bersyukur pada Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan di dalam lembah kekelaman kami percaya ada Engkau bersama dengan kami. Setiap tangan kami yang terangkat kami katakan kami bersyukur pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah. Dengan hati yang bersyukur kami mau nyatakan sama Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Apapun keadaan kami mau nyatakan Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Mari Engkau yang bersyukur. Mari katakan dengan segenap hati bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku nyatakan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Mari katakan dengan iman. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah.
kami bersyukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap bersyukur, kami siap bersorak sebab Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak, bersuka cita sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan mana suaranya? Sorakan haleluya. Saya percaya umat-umat Tuhan di tempat ini bisa memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Mari bertepuk tangan di atas kepala semua. Biar pujian ini menjadi iman setiap kami Tuhan. Mari bersama-sama dengan imanmu nyatakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu
hadiratnya. Nyanyi bersyukur padanya. Semua sekali lagi ya. Saya mau dengar suara cepat semua katakan sama-sama. 1, 2, 3, Dia pencipta. Semua nyanyi. Bersuka kemun. Dia bentuk keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha. Mari bersama-sama katakan. Dia pencipta dunia ini. Yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha semua besar. Yang percaya Tuhan besar, kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Tuhan Raja Maha Besar, Engkau layak dipuji dan ditinggikan. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdiri buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia adalah umat kesayangan Tuhan. Indonesia adalah biji mata Tuhan sendiri. Kami mau perkatakan, Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, berkat Tuhan damai sejahtera itu akan turun. Dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam, gempa bumi, darat, laut, udara. Kami mau perkatakan diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap keputusan strategik yang telah dibuat oleh pemerintahan kami Tuhan. Biar dapat dijalankan, tereksekusi dengan baik Tuhan. Segala macam bentuk sumber daya alam, bonus demografi Tuhan. Tuhan pakai Tuhan, supaya ini dapat memajukan bangsa dan negara kami Tuhan. Supaya tercipta Indonesia maju Tuhan, Indonesia emas Tuhan. Kami juga rindu ada hujan pertobatan di bangsa kami Tuhan. Supaya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami mau berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Dan gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto Tuhan. Terima kasih untuk gembala kami Tuhan. Untuk teladan yang telah mereka berikan Tuhan. Engkaulah perisai dan penolong buat hamba-hambamu ini Tuhan. Kemanapun mereka melangkah Tuhan, kami percaya Tuhan, ada kemuliaan Tuhan itu nyata Tuhan. Ada perlindungan Tuhan itu nyata Tuhan. Sehingga bisa menyelesaikan amanat agungmu Tuhan. Hingga kedatangan Engkau yang kedua kali Tuhan. Sehingga setiap pribadi-pribadi Tuhan akan mengalami perjumpaan yang pribadi dan otentik dengan Engkau sendiri Tuhan. Berkati kesehatan Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Mari anak-anak muda yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia ini Tuhan. Generasi muda kami Tuhan, generasi penerus kami Tuhan. Jadikan generasi muda ini menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Yang hidupnya kudus Tuhan, cinta mati-matian kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, melalui generasi ini Tuhan, akan ada pertobatan Tuhan. Akan ada penuaian jiwa Tuhan, akan ada terobosan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Generasi ini akan 10, 100, 1000 kali lebih cerdas dan kreatif dibanding orang dunia. Mereka akan menjadi sinar kemuliaan Tuhan
Dimanapun mereka ditempatkan Tuhan. Di keluarga Tuhan, di komunitas, di gereja, di marketplace Tuhan. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Sebab kami yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu selalu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kami memiliki Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sama-sama kita nyatakan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut sebab Kau sertaku. Sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya, ku percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Oh, Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari jemaat Tuhan nyatakan, Bapa, ku percaya kami percaya rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Amin. Kau turut bekerja dalam segala hal. Bapa, ku percaya ya Yesus.
Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun Anda berada sekarang. Apa kabarnya? Tentu harapan saya semuanya sehat ya, jasmani, rohani dan juga jiwani. Nggak sangka ternyata kita sudah di penghujung tahun, kita sudah masuki bulan Natal. Dan saatnya kita mengakhiri tahun dan memulai kembali nanti di tahun 2025. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta kita dan Tuhan selalu punya rencana yang baik buat kita. Amin saudara. Nah di akhir tahun ini saya rindu bagikan sesuatu yang simple saudara. Jadi saya nggak akan ngajar yang susah-susah. Tapi saya percaya ini pasti bisa bawa value dan bisa bawa sesuatu buat kehidupan kita. Ini adalah hikmat yang Tuhan pernah berikan kepada saya tentang kehidupan orang Kristen. Ya, jadi mungkin kalau dikasih judul, mungkin judulnya adalah The Journey of Life atau bagaimana sih sebenarnya kehidupan orang Kristen itu. Nah karena nggak semua orang Kristen itu bisa menikmati hidupnya. Dia pikir ikut Tuhan, banyak pantangan, harus baca Alkitab, harus baca ini, harus baca itu. Tapi sebenarnya Tuhan pengen kita enjoy life juga, saudara. Ya, apalagi di akhir tahun seperti ini. Nah, saya akan kasih contoh, ilustrasi dari kemarin kita kejadian COVID ya, saudara, beberapa tahun yang lalu, waktu kita COVID, saudara. Nah, itu waktu kita COVID, pertama kali di dunia saya perhatikan bahwa seluruh orang di dunia punya tujuan yang sama. Ya. Yaitu pengen COVID selesai, berhenti, dapat vaksin, lalu ya, imun tubuh kita jadi kebal, kita bisa melawan COVID seperti sekarang ini. Tujuannya itu. For the first time saya lihat dunia punya tujuan yang sama. Ya. Nah tapi untuk ketujuan itu, kita kemarin harus lewati bertahun-tahun, betul? Ada yang melewati juga hal-hal yang gak enak. Ya. Contohnya saya juga ditinggal oleh papa saya karena kena COVID, saudara. Nah, jadi ada tujuan, ada perjalanan. Jadi hidup itu nggak tentang tujuan aja, tapi hidup perlu tujuan. Karena kalau nggak ada tujuan, akan muter-muter. Namanya jalan-jalan sore atau jalan-jalan pagi, keluar rumah balik lagi ke rumah. Ya, jadi hidup harus ada tujuan, sama kayak COVID kita kemarin. Semua tujuannya pengen selesai, keluar, menang atas pandemi. Nah, tapi perjalanan kesananya menang daripada pandemi, setiap orang berbeda-beda, betul? Saya perhatikan ada orang-orang yang setelah selesai COVID, COVID-nya pasti selesai, masalahnya pasti selesai, badainya pasti selesai. Nah tapi perjalanannya beda-beda orang ngejalaninnya. Ada orang yang selesai COVID kehilangan iman. Ada orang yang selesai COVID kehilangan orang-orang, teman-teman. Karena dia isolasi, dia gak mau bergaul, dia gak mau coba keluar dari comfort zone-nya. Tapi juga ada orang-orang yang selesai di COVID, tapi karakternya bertambah, bertumbuh. Justru karena kemudahan, kemarin ada Zoom, ini semua segala macam, dia jadi perluas network dia. Betul? Nah, jadi hidup nggak cuma tentang tujuan, ada perjalanan. Kalau kita mau sampai tujuan, perjalanan juga nggak kalah pentingnya. Karena di dalam perjalanan lah, segala sesuatu dibentuk di dalam kehidupan kita. Nilai diri kita dibentuk, harga diri kita dibentuk, karakter kita dibentuk. Kita dapetin value-value, prinsip-prinsip kehidupan. Dan itulah yang menentukan bagaimana nanti kita di tujuan. Apakah kita suka dengan diri kita sendiri waktu kita sampai di tujuan. Betul? Ya. Jadi, a life as a journey selalu punya dua. Satu punya tujuan, satu punya perjalanan. Nah, seperti apa sih perjalanan hidup orang Kristen? Nah, ini yang seru nih, saudara. Ya. Nah firman Tuhan berkata di Ulangan 28 ayat 13. Ini adalah satu ayat yang sering salah dimengerti. Firmannya tertulis begini. Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Waktu saya baca ini dulu sekali saudara, saya langsung di kepala saya selalu langsung pikir, oh orang Kristen naik terus nih, jadi kepala nih. Kalau nggak jadi kepala, jangan-jangan salah nih cara hidup Kristennya. Dulu saya pikir gitu. Engkau akan tetap naik dan bukan turun katanya. Terus naik katanya. Lah kalau turun berarti bukan hidup Kristen dong. Jangan-jangan Tuhan gak ada. Ini apa artinya gitu? Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Karena kita juga pikir saya udah setia, saya udah lakukan. Tapi hidup naik turun. Nah gara-gara persepsi ini kadang-kadang kita suka mengerti bahwa oh perjalanan hidup orang Kristen dia naik terus. Jadi kalau saudara lihat grafik nih, grafiknya ke atas terus.
Tahun depan harus lebih tinggi daripada tahun ini. Naik terus saudara. Gak pernah turun. Nah menurut saya pandangan seperti ini salah. Karena di Amsal 24 ayat 16 tertulis begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi orang benar pun ada turunnya. Jadi kalau saudara pikir kehidupan orang Kristen seperti grafik naik ke atas, itu salah. Nah kemudian banyak sekali teori tentang kehidupan. Ada yang bilang bahwa kehidupan itu seperti roda. Kadang-kadang kamu ada di atas, betul? Kalau saudara lihat roda ya. Kadang-kadang kamu ada di atas, kamu ada di tengah, kamu datar aja, kamu ada di bawah. Lalu ada orang lagi yang bilang life is like a roller coaster. Seperti roller coaster. Ya, nanti akan tegang, akan seru, akan ketakutan, akan ini dan segala macam. Penuh dengan tantangan. Mungkin ada benernya, tapi saya rasa hidup juga bukan seperti roda. Hidup juga bukan seperti roller coaster. Karena roda dan roller coaster nggak punya tujuan. Dia akan balik ke tempat asalnya, betul? Sedangkan kita orang Kristen selalu punya tujuan. Gak cuma bertumbuh, tapi juga harus berbuah, misalnya. Menjadi berkat dimanapun kita ditaruh. Kita punya tujuan untuk jadi terang dan garam. Kita punya tujuan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita punya tujuan bawa Injil kemana-mana. Selalu punya tujuan yang terus maju. Ya, jadi itu bukan hidup orang Kristen. Ada juga nih saya ketemu di internet beberapa tulisan bilang hidup seperti papan tulis atau blank canvas. Hidupmu bagaimana kamu gambarnya. Nah menurut saya hidup kita digambar sama Tuhan saudara. Bukan kita sendiri. Kita nggak sendirian dalam hidup. Jadi bukan seperti itu juga. Hidup seperti piano katanya. Bagaimana kita memainkannya ya begitulah kehidupan kita. Ada betulnya juga saudara. Tapi saya mau bilang bahwa sebenarnya kehidupan orang Kristen. Ini menurut saya saudara. Akan dapat banyak hal di sini. Karena inilah menurut saya yang paling mirip. Yaitu kehidupan orang Kristen buat saya. Ya, adalah mirip dengan perjalanan kita mau pergi ke puncak saudara. Ya, wah kaget ya. Beneran pergi ke puncak. Puncak mana? Itu puncak Bogor saudara. Ya, menurut saya perjalanan hidup orang Kristen lebih mirip pergi ke puncak dibanding yang lain tadi. Gitu. Nah dengerin dulu ya. Kalau saudara pergi ke puncak. Ada macet betul? Pasti kena macet. Ada nggak enaknya bener? Nah lalu dalam perjalanan saudara pikir lagi. Ada nanjaknya bener gak? Ya, nanjak itu menggambarkan masa susah bener? Kalau naik mobil ibaratnya mesti digas terus. Ada saatnya harus berusaha gak cuma berdoa dan berdiam diri, betul? Ada saatnya waktu ke puncak jalanannya datar. Bener gak? Kelihatannya datar. Makanya kadang-kadang orang Kristen ada dibilang, how are you? Gimana kabarmu? Kadang-kadang dia bilang, oh ya biasa aja. Ya gini-gini aja. Gini-gini aja. Ya, ada jalanan datar. Tapi waktu kita ke puncak, kalau saudara perhatikan waktu kita naik ke puncak, ada jalanan turun juga, bener gak? Ada macet, ada naik ke atas, ada datar, ada turun juga. Akan tetapi, waktu kita jalan ke puncak, kita tahu walaupun kita jalanannya datar, walaupun kita macet nih berjam-jam, walaupun kita lagi turun, tapi kita selalu tahu bahwa kita sedang menuju ke puncak. Kita sedang menuju ke atas. Karena itu firman Tuhan tuh gak salah. Dia bilang kamu akan naik ke atas. Kamu akan jadi kepala bukan jadi ekor. Tapi bukan artinya hidupmu gak ada turun. Tapi saya mau bilang bahwa kehidupan mirip seperti kehidupan ke puncak. Sehingga saudara bisa punya satu prinsip yang saudara bisa ademin hatimu di akhir tahun ini. Bahwa kalau saudara sedang merasa turun, ketahuilah mungkin benar-benar saudara sedang turun di dalam kehidupanmu. Di dalam finansialmu, di dalam pekerjaanmu. Tapi saya mau kasih tahu, buat orang benar walaupun turun, dia sedang menuju ke atas saudara. Walaupun saudara ditanya, ya hidup biasa-biasa aja, rutinitas gini gitu. Tapi saya mau tanemin value ini. Ya, sesuai sama firman tadi. Bahwa walaupun datar-datar, biasa-biasa, saya mau kasih tahu bahwa kehidupanmu sedang naik ke atas. Nah banyak orang Kristen gak sadar ini. Sehingga dia pikir hidupnya biasa-biasa aja. Sehingga dia pikir dia gak usah berusaha, dia gak usah inovatif, dia gak usah kreatif, dia gak usah coba breakthrough, dia gak usah coba ini. Sehingga dia kehilangan kesempatan. Dia gak pernah melihat bagaimana dia di puncak saudara. Nah, waktu perjalanan ke puncak saudara, saya ingat banget dulu. Ini udah lama banget ya. Waktu saya zaman SMA saudara, itu berarti sekitar 20 tahunan lalu. Saya ingat banget dulu mobil, saya pergi ke puncak sama teman saya.
mobilnya itu, ini kalau saudara ada yang sudah berumur ya, saudara pasti tahu mobil ini. Daihatsu Cheret. Mobilnya kayak mobil Mr. Bean, saudara, kecil. Daihatsu Cheret. Nah waktu zaman itu mobil yang paling ngetren waktu itu paling Kijang, Panther, Avanza belum ada. Avanza udah ada, sama Jazz saudara, Jazz baru gitu. Nah teman saya mobilnya itu udah buluk, udah peninggalan dari bapaknya, Daihatsu Cheret. Mobilnya kecil dan rasanya gak ada tenaga. Tapi dia ngajakin saya pergi ke puncak. Saya bilang ayolah kita pergi ke puncak lah gitu. Nah saudara, waktu pergi ke puncak saya udah ngeri-ngeri sedap. Karena mobilnya itu udah sorry ya gak enak bilang rongsok ya. Tapi mobil itu emang suaranya udah ngung, udah jalannya lambat gitu. Nah waktu saya lihat teman saya, waktu dia bilang kita nggak bisa ya bro, gigi 2, nggak bisa gigi 2, nggak jalan mobil gua. Kita harus main gigi 1 terus. Dalam pikiran saya, wah berarti lu mesti injak gas terus dong, lu mesti gaspol terus dong, lu mesti jaga terus dong tekanan gasnya dong. Nah, bener kayak begitu, nyetirnya harus matiin AC, dia harus konsentrasi, dia fokus banget gitu. Karena kalau dia sekali nggak fokus, turunlah dia mobil, bener gak? Dan udah gawat, udah nggak bisa apa-apa. Jadi waktu itu perjalanannya tidak menyenangkan saudara, karena ke puncak itu banyak jalan naik, betul gak? Ya. Nah saudara, begitu juga dalam kehidupan kita. Saudara harus mengerti kapan hidupmu itu harus naik. Atau ada kesempatan lagi bisa naik. Saudara harus punya mata yang bisa membedakan. Oh ini kayaknya lagi mau naik. Sehingga saudara bisa tahu kalau mau naik apa yang harus dilakukan. Saudara harus fokus. Katakan buat dirimu sendiri, fokus. Kayak teman saya, dia harus fokus. Terus jaga tekanan gasnya. Supaya dia terus bisa naik, saudara. Ya, karena itu untuk naik itu perlu kerja keras, betul. Perlu tenaga yang besar, perlu disiplin yang tinggi. Untuk naik itu ada konsekuensinya. Selalu ada harga yang harus dibayar. Kalau berdoa-doa nggak bisa. Ya, karena berdoa tanpa aksi itu cuma basa-basi, saudara. Ya, karena itu saudara butuh yang namanya fokus. Nah, fokus itu artinya memusatkan perhatianmu kepada satu hal aja, saudara. Nah, kadang-kadang kita punya terlalu banyak hal dalam kehidupan sehingga kita susah lagi untuk fokus. Teman-teman semua yang bekerja di kantoran, yang berbisnis, berapa kali kamu lihat handphone? Berapa kali interval kamu pegang handphone dan lihat? Saking udah kebiasaannya, nih saya ada handphone nih. Saking udah kebiasaannya, gak ada geter, gak ada notifikasi pun, kamu buka. Kamu slide, kamu lihat, ya gak ada apa-apa. Betul? Kita hidup di dunia yang penuh dengan distraksi sekarang. Kita harus belajar lagi yang namanya fokus. Kalau saudara mau naik, saudara harus fokus. Nah kebanyakan kita suka fokus sama kekurangan. Perhatikan baik-baik. Oh ya saya gak bisa di sini, saya gak bisa di situ. Saya cari seminar buat tambal kekurangan saya. Saya cari seminar untuk tambal karakter saya. Nggak ada yang salah dengan itu, saudara. Tapi saya mau beritahu bahwa kadang-kadang jalanan naik, kesempatan di dalam kehidupan nggak datang 2 kali. Kalau you cuma fokus sama kekurangan, kadang-kadang kesempatan udah disabet sama orang. Betul nggak? Ya. Waktu saudara terima Tuhan, nih saya kasih contoh dalam hal rohani. Waktu saudara terima Tuhan, waktu kamu lagi menggebu-gebu, lagi berapi-api, betul? Semua pernah rasain itu? Itu adalah tanda waktu naik. Naik kemana? Naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Harus apa? Harus injek gas. Harus fokus sama Tuhan. Nggak bisa fokus sama yang lain. Makanya diketemukan banyak orang asli mula-mula cuma 2 hari, 3 hari, seminggu hilang. Karena dia fokus sama yang lain. Fokuslah pada kelebihan. Jangan fokus pada kekurangan. Karena kalau kita bisa sesuatu yang kita memang jago, itu akan lebih cepat kita tajam, itu akan lebih cepat kita berkembang daripada kita ngurusin kelemahan kita. Saudara, karena kamu butuh nanjak. Kamu butuh jadi tajam dalam waktu yang cepat. Nah, satu hari ada, saudara tahu olahraga tenis meja, pingpong. Menurut saya pingpong itu yang jago itu Cina, saudara. Ya kalau saudara lihat atlet-atletnya itu jago-jago. Yang lain juga jago-jago. Nah ada satu hari saya dengar di wawancara, saya lupa saudara wawancaranya itu di mana. Tapi ini udah lama. Ditanya sama pelatih Cina. Apa sih rahasianya kok Cina ini bisa
bisa menang melulu nih. Nggak cuma di tenis meja, tapi waktu itu untuk tenis meja, yang lain juga menang melulu. Nah si pelatih ini cuma ngomong begini. Kalau you fokusnya tumble kelemahan, nah biasa kalau tenis meja lemahnya apa? Backhand, betul? Backhand. Biasa orang lebih forehand. Backhand lebih lemah. Nah backhand lebih lemah, tapi kalau fokusnya di backhand terus, ya dia bisa jadi hebat. Tapi butuh waktu yang lama. Tapi kalau memang forehandnya udah jago, kalau ini diasah terus, jagonya cepet. Makin tajamnya cepet. Karena ini yang biasa untuk dilakukan sama dia. Ini udah naturalnya dia, forehandnya jago. Gitu. Sehingga si Cina bilang, karena turnamennya udah dekat, selalu ada turnamen. Kita dituntut sama Cina untuk bawa medali pulang, apa segala macam. Kita nggak ada waktu nambel kelemahan. Kelemahan tentu ditambel sesuai sama porsinya. Tapi porsi untuk fokus sama kelebihan jauh lebih tinggi daripada kelemahan. Karena kenapa? Karena backhand forehand cuman A dan B. 50%, 50%. Betul? Kemungkinannya cuma 50%, 50%. Kalau cuman ini doang yang dilatih, ya 50% doang. Nggak tentu bisa menang. Tapi kalau yang ini jago banget, 50% masuk ke forehand. Pak! Habis dia. Dan begitulah bagaimana Cina mendominasi berbagai macam cabang olahraga. Ya, fokus pada kelebihanmu. Apa kelebihanmu, saudara? Raja Salomo fokusnya cuma satu. Dalam dia membangun legasinya, kerajaannya. Bagaimana dia bisa dipandang, bahkan seorang Ratu Sheba hormat sama dia. Karena apa? Karena hikmatnya. Bukan karena yang lain. Karena apa? Karena hikmatnya. Dia dapat karunia satu doang, saudara. Hikmat. Dia dapat karunia dari bapaknya. DNA-nya. Ada DNA pemusik, maka dia bisa ciptakan lagu. Ya, dia dapat juga DNA untuk beramsal, saudara. Tapi ada karunia yang diberikan Tuhan yang namanya hikmat. Takut akan Tuhan, dan berasal dari takut akan Tuhan. Dan dia fokus di situ dalam pemerintahannya. Sehingga dia menjadi sangat tajam, saudara. Begitu juga dengan Musa. Kalau saudara lihat Musa bisa apa, saudara? Musa orangnya gagap, orangnya takutan. Tapi menurut saya Musa kelebihannya satu. Dia mau ikut jalannya Tuhan. Dia mau susah. Kamu pergi ke Firaun, siapa saya? Kamu bawa bangsa Israel keluar, saya, dia bilang. Mendingan si Harun. Kamu suruh bawa ke Kanaan, siapa saya? Joshua lebih hebat kayaknya. Lebih muda. Musa punya 1001 alasan, saudara. Tapi satu yang saya kagum dari dia selalu nurut sama Tuhan. Gara-gara dia nurut sama Tuhan, dia fokus sama kelebihannya dia itu. Lihat apa yang terjadi. Dari satu tempat ke tempat lain dia dibawa Tuhan. Siapa yang lihat laut terbelah? Musa. Ya, itulah akibatnya kalau kita fokus sama kelebihan kita. Filipi 3 bilang begini, saudara. Aku melupakan, kata Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku. Artinya hal-hal yang gak penting, relevan buat naik atau nanjak, saya lupain. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi fokus itu bukan mendua artinya. Tapi cobalah fokus untuk kelebihanmu, saudara. Nah, sejak pertemuan sama Tuhan, Paulus fokusnya cuma satu. Ngejar panggilan hidupnya yang dia dipanggil sama Tuhan. Fokus gak mendua hati. Fokus itu concentrate. Pusatkan tenaga, hati, uang, pemikiran. Untuk satu hal. Ya, untuk apa yang saudara punya yang lebih. Itu fokus, saudara. Ini kalau kehidupanmu seolah-olah ke puncak dan saudara tahu ini saatnya kamu nanjak. Apa yang kamu butuh? Kamu butuh fokus. Nah, setelah butuh fokus, kamu butuh yang namanya kumpulan, saudara. Waktu teman saya fokus, gak mogok naik ke puncak, saya gak bisa tidur aja, saudara, di sampingnya. Saya harus bantu dia, betul. Saya harus semangatin dia. Saya harus ingetin dia. Awas, tuh ada ini, ada itu. Ini siap-siap ya. Ini masih naik lagi nih, bro. Sehingga dia bisa tetap jaga fokusnya. Karena itu, saudara butuh kumpulan. Firman-Nya berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Ya, ayat 3-nya dia bilang, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air dan berhasil menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Supaya kamu bisa stay fokus, kamu butuh orang-orang di sekitarmu yang juga orang-orang yang mau fokus. Buat apa yang mereka anggap penting dalam kehidupannya. Apa yang penting dalam kehidupanmu? Apa kesempatan di depan matamu? Fokuslah ke sana dan temukanlah orang-orang yang juga mau fokus untuk yang penting buat diri mereka. Salah satu penyebab kita hilang fokus adalah karena kita bergaul sama orang-orang yang tidak bisa fokus. Salah satu kita gagal karena kita sudah fokus dan ada orang-orang yang menarik perhatian kita dan bilang, ngapain lah bro itu, ngapain lah Tuhan-Tuhanan. Saudara tahu betul saudara butuh Tuhan untuk mengubah kehidupanmu. Tapi saudara masih main terus sama orang-orang yang menghilangkan fokusmu sama Tuhan. Ya akhirnya saudara gak kemana-mana. Akhirnya kita bilang bahwa kita orang Kristen ya hidup begini-begini aja. Tapi saya percaya bahwa orang Kristen hidup tuh gak begitu-begitu aja saudara. Ya, kamu butuh kumpulan. Kamu butuh orang yang jalan di samping kamu yang bisa fokus juga. Kamu butuh orang yang jalan di belakangmu, yang ngikutin teladanmu. Artinya kamu juga butuh untuk menjadi mentor buat mereka. Sehingga saudara bisa punya kehidupan yang berintegritas. Sehingga saudara punya alasan untuk terus jaga fokusmu. Karena saudara tahu ada orang-orang yang mengikuti kamu. Itu gunanya kumpulan untuk jagain kita saudara. Dan kita butuh kumpulan, kita butuh komunitas. Karena naik lebih lama daripada turun. Betul gak saudara? Kalau saudara pergi ke puncak atau kemana deh, pergi selalu rasanya lebih lama daripada pulang, benar gak? Istri saya selalu bilang begitu. Kok kayaknya kalau pulang lebih cepet ya? Padahal kalau saya lihat jam, enggak lah, sama aja. Kecuali ke puncak, betul. Ke puncak untuk naik, nanjak, gak bisa cepet-cepet. Tapi kalau untuk turun bisa los gas aja, cepet kilometer juga bisa nyampe, betul gak? Ya, untuk nanjak selalu lebih lama daripada turun. Nanjak selalu lebih lama daripada datar, saudara. Sehingga selain kamu butuh fokus, kamu butuh orang-orang yang cheer you up. Dan saudara butuh yang namanya kesabaran. Saya pikir ini peluang nih buat saya. Saya pikir ini saatnya saya naik nanjak. Tapi ternyata saya udah coba kok, Pastor, kok, Pak, Bu. Saya udah coba kok fokus. Saya tahu tuh firmannya tuh. Musa mimpin bangsa Israel gak dikasih senjata hebat sama Tuhan. Dikasih tongkat gembala yang dia dulu. Ya saya tahu lah pengajaran itu bilang bahwa untuk fokus sama apa yang ada di tangan kita. Tapi saya udah fokus. Gak breakthrough, gak terjadi apa-apa. Begini-begini aja terus. Jangan-jangan salah jalan. Nah itu dia saudara. Karena selain fokus butuh juga yang namanya kesabaran. Ya, perlu tenaga besar, betul. Perlu komitmen dan perlu konsistensi. Dirangkum sama dengan kesabaran. Kesabaran adalah manifestasi daripada komitmen dan konsistensi, saudara. Itu artinya kamu orang yang sabar. Dari mana saya tahu? Dari satu tokoh Alkitab, namanya Kaleb. Saudara tahu ada Joshua, ada Kaleb. Ya, Kaleb di umur 85 tahun, dia baru dapat tanah warisannya Gunung Hebron itu. Waktu Joshua bagi-bagi tanah, warisan, Kaleb bilang begini, berikanlah saya Hebron, give me that mountain. Saya mau nanjak, saya mau conquer that mountain. Yang begitu banyak musuh di sana, orang-orang raksasa. Dia bilang begitu. Karena saya sudah menunggu 40 tahun lamanya. Sejak Tuhan mengucapkan janjinya lewat Musa. Musa waktu itu udah gak ada saudara. Tapi dia bersabar. Dan dia ngomong sama Joshua, Joshua, saya masih bisa nanjak kok. Saya masih bisa perang. Karena 40 tahun yang lalu sama sekarang saya masih sama. Saya masih jago berperang, saya masih jago keluar masuk. Saya fitness terus, saya nge-gym terus, saya berlatih terus. Itu kesabaran. Dia gak pernah hilang fokus sama janjinya. Dia gak pernah hilang fokus sama Hebron. Ya, tapi dia tambahkan dengan yang namanya kesabaran. Dia punya iman, dia punya kesabaran. Karena itu dia dapat yang namanya Hebron.
Amin saudara. Saudara boleh katakan amin. Kalau you lihat, you harus naik. Atau you mau naik. You berdoa sama Tuhan. It's time for me to step up. It's time for me to fight. Misalkan. Dan fight. Dan nanjaklah. Tapi ketahuilah bahwa nanjak itu capek. Nanjak itu keringetan. Nanjak itu perlu disiplin, perlu komitmen, perlu konsekuensi, perlu bayar harga. Dan terutama perlu fokus. Perlu kesabaran. Dan juga saudara perlu berdampingan sama orang-orang yang mau nanjak. Ya. Supaya saudara berhasil di dalam kehidupan. Berhasil artinya membawa hasil. Nah, waktu sama teman saya, saudara. Saya ingat banget, ini gak pernah lupa. Akhirnya nanjaknya udah selesai, saudara. Dan ada jalanan yang saya ingat banget, udah liku-liku nanjaknya lama, saudara. Dan akhirnya pas selesai nanjak, kita sampai ke jalanan yang datar atau sedikit turun. Dan waktu datar sedikit turun, saya ingat banget teman saya bilang, aduh. Bisa ngaso sebentar gue. Bisa gasnya, kakinya udah pegel. Gue bisa ngaso sebentar. Ya, untuk ikutin jalan, turun dulu ke bawah sebelum nanti naik lagi gitu. Nah, sama dengan mobil, saudara. Kita itu sama dengan mobil. Kalau terus-terusan digas, apa yang akan terjadi? Kita akan breakdown. Kita akan alami yang namanya burnout. Kalau you gas terus. Selalu berasa ini saatnya expand. Ini saatnya untuk berkembang. Ini saatnya untuk ini. Ini saatnya untuk fight. Saudara, saya mau kasih tahu. Saya orang yang ambisius. Tapi hidup seperti itu capek. Karena hidup didesain sama Tuhan. Makanya saya bilang mirip dengan perjalanan ke puncak. Mobil butuh yang namanya turun. Catat ini baik-baik. Di dalam segala tanjakan-tanjakan kehidupan kita, menuju level selanjutnya, menuju level kepala dan bukan ekor, dibutuhkan satu periode yang namanya turun. Nggak enak ya dengernya. Karena waktu turun, kita bisa istirahat. Karena waktu turun, kita bisa kumpulkan tenaga kembali. Karena waktu turun adalah saatnya evaluasi. Karena waktu turun saatnya menata ulang kehidupan. Sehingga saudara lebih siap lagi terhadap tanjakan yang lebih curam. Ya. Nah saudara, firman Tuhan berkata seperti ini di Pengkhotbah 3 ayat 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ya, jadi para bisnismen di sini, ada waktu untung, ada waktu cari, ada waktu rugi, ada waktu untung, ada waktu rugi. Artinya apa? Artinya tuh bukan kehidupan itu kamu nggak bisa kontrol. Memang kita nggak bisa kontrol. Ya, tapi kita harus punya paradigm shift. Kita harus berubah cara pikirnya. Bahwa untuk naik perlu turun. Ngerti gak? Untuk naik perlu turun. Untuk untung lebih tinggi perlu rugi. Untuk buah tambah banyak perlu dipotong tangkai-tangkainya dulu. Jadi kalau saudara punya pandangan yang baru tentang turun, ini negatif karena orang Kristen pikir naik terus, sekali turun dia komplain. Tapi saya mau ubah pandangan saudara di akhir tahun ini. Kalau kamu sedang turun, saya mau kasih tahu itu berkat. Kenapa? Karena waktu turun, kamu bisa lakukan hal-hal yang kamu gak bisa lakukan waktu kamu naik. Betul? Teman saya, maaf ya, pakai teman saya melulu. Waktu naik nih, saya ajak dia ngobrol. Saya diomelin saudara. Lu jangan ajak gue ngobrol dong, gue lagi konsen nih. Oke siap, saya bilang. Mau minum gak? Aduh gak sempet minum lah gue. Mau makan gak? Apalagi. Ngobrol aja saya disemprot. Betul? Karena dia harus fokus. Artinya dia gak bisa lakukan banyak hal. Dia gak bisa ngobrol. Dia gak bisa bangun relationship. Boro-boro bersyukur, bener gak? Gak bisa bersyukur.
Tapi waktu saudara turun, bukankah adalah saat yang tepat untuk saudara belajar bersyukur? Betul? Mana mungkin sih Pak bisa bersyukur orang lagi jeblok? Tapi saya mau kasih tahu, kalau saudara mengerti betul, dan kalau saudara percaya betul, dan saudara pikirinnya pakai logikamu, kalau saudara tahu betul bahwa walaupun turun saudara sedang naik, saudara bisa lihat kehidupanmu sekarang jauh lebih tinggi daripada kehidupanmu 10 tahun lalu. Betul? Walaupun kamu sedang bangkrut sekarang, tapi bangkrutmu gak semelarat 10 tahun lalu. Coba belajar lihat itu. Waktu naik gak sempat lihat itu. Karena harus gas terus. Karena harus hajar terus, betul? Tapi waktu turun, kita bisa belajar untuk bersyukur. Katakan bersyukur. Firman Tuhan berkata begini di Imamat di 39, pasal 39. Firman Tuhan bilang begini. Akan tetapi pada hari ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, waktu kamu panen nih, waktu kamu bertambah-tambah loh, waktu kamu panen, perhatikan. Kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada apa? Perhentian penuh. Dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh, kata Tuhan. Jadi Tuhan bilang, yes, kamu lagi naik. Tapi saya mau kamu sengaja stuck dulu. Lah Tuhan lagi momentum nih. Enggak, stuck dulu. Alami dulu jalanan datar. Alami dulu mungkin turun. Sehingga kamu bisa lihat kebaikan-kebaikanku. Tuhan bilang lagi di sini, ingatlah kebaikanku semua. Waktu aku keluarkan kamu dari bangsa Mesir. Ya, ini yang namanya Thanksgiving, saudara, menurut saya. Ada waktu stop. Ada waktu turun, kamu bisa belajar untuk mengucap syukur. Tuhan mau ajarin bahwa waktu turun adalah saatnya berhenti meminta. Walaupun sakit hati lu, saudara. Walaupun sedang meratap, tapi Tuhan mau bilang berhenti meratap. Berhenti meneliti apa yang salah. Berhenti cari tahu apa sih penyebabnya saya rusak, saya salah, saya hancur. Saya turun kenapa? Berhenti semua itu dan mulailah belajar mengucap syukur. Karena kalau saudara mengucap syukur, saudara sedang mengubah atmosfer dalam kehidupanmu. Sehingga nanti waktu saatnya datang, naik lagi saudara. Saya mau kasih tahu, saat turun itu pasti akan dilanjutkan nanti untuk saatnya naik. Saya nggak tahu ya turunnya berapa lama. Tapi pasti di depan ada naiknya. Dan kalau you komplain terus waktu kamu turun, kamu nggak akan punya kesegaran jiwa. Kamu nggak akan punya energi yang positif saat kamu naik lagi. Ya. Jadi waktu kamu turun, belajarlah bersyukur. Belajarlah lihat ke bawah bahwa kamu tuh nggak lagi di Jakarta, kamu udah lagi di tengah puncak. Kamu nggak dibawa-bawa banget. Belajar mengucap syukur. Mengucap syukur akan membuat mata kita, perspektif kita menjadi positif. Sehingga saat saudara menjadi positif karena saudara mengucap syukur, saudara bisa melakukan hal yang kedua setelah mengucap syukur adalah saudara bisa evaluasi. Permasalahannya orang Kristen evaluasi tanpa mengucap syukur. Yang dievaluasi semua hal-hal jelek. Betul? Makanya saya bilang, kalau saudara ngerti ini, turun adalah berkat. Saya tahu susah untuk telennya. Karena itu butuh imanmu. Untuk katakan bahwa turun saya lagi turun nih. Tapi saya mau lakukan respon yang benar. Sehingga saya waktu naik, Tuhan akan naikkan saya berlipat-lipat. Katakan amin buat hidupmu. Saatnya untuk evaluasi. Waktu kita COVID semua kita turun. Benar saudara, turun. Tapi bukankah di saat-saat krisis kita bisa tahu siapa aja orang-orang yang masih mau berdampingan sama kita? Betul gak? Waktu naik saudara, waktu naik daun, waktu bertambah-tambah terus, siapa juga mau dekat sama kamu. Satpam komplek juga mau dekat sama kamu. Kalau kamu bawa mobil BMW, benar gak? Dapat duit rokok. Tapi waktu kamu sedang turun, siapa juga gak ada yang mau dekat sama you, betul? Karena itu adalah musim evaluasi. Saudara bisa lihat siapa orang-orang yang masih contribute to your life when you are going down. Dan itu adalah
emas dan perak buat kehidupanmu. Saatnya evaluasi. Saatnya lihat siapa orang-orang ada di kiri kananmu. Saudara sudah di satu titik ini. Sekarang saudara lagi turun. Saudara lagi datar. Saudara bisa evaluasi. Contohnya begini, saudara evaluasi. Do you like what you are becoming? Apakah kamu suka dengan dirimu yang sekarang? Kamu habis kerja keras, capek. Kamu habis nanjak. Kamu habis lewati satu proses perjalanan mungkin bertahun-tahun. Akhirnya kamu kesini dan kamu sekarang sedang menghadapi musim yang baru. Dan saatnya saudara evaluasi toh. Sukakah kamu dengan dirimu? Saya takutnya saudara jadi kayak Yudas. Dia mati-matian kan? Berusaha trik ini, trik itu. Akhirnya dia berhasil jual Yesus. Tapi begitu dia berjual Yesus, dia gak suka sama diri dia sendiri. Karena dia mengkhianati Yesus. Makanya dia bunuh diri. Waktu turun, saudara punya banyak energi karena saudara gak usah ngegas, betul? Saudara bisa evaluasi. Energi saya taruh kemana? Kalau energi saya buang ke komplain, nangis-nangis, gak jadi apa-apa saudara. Tapi kalau kamu fokuskan energi kamu yang bisa ngegas, tapi kamu fokuskan, contohnya begini, saudara pertanyakan kepada kehidupanmu, have you done your homework? Atau, apakah hal yang terpenting dalam kehidupanmu yang selama ini kelewatan? Saya percaya saudara, waktu naik, gak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Bukan berarti yang kita gak lakukan itu gak penting. Tapi evaluasi ini saatnya tanya, have you done your homework? What is the most important things in your life? Mungkin keluargamu selama ini kamu tinggalkan. Betul? Mungkin Tuhan selama ini kamu istirahatin dulu. Mungkin kamu gak komsel dulu nih kemarin karena sibuk. Klien terus datang. Saya bersyukur saudara dapat klien. Tapi kalau Tuhan izinkan masa perhentian atau masa rugi, mungkin saatnya kita lihat kembali apa yang kita pernah terlantarkan. Dan itu Tuhan pengen saudara urus kembali. Sebelum nanti Tuhan kasih jalanan naik lagi. Ya. Jadi saudara bisa bersyukur, untuk positif dulu saudara bisa evaluasi. Dan setelah evaluasi, saudara bisa menata ulang kembali kehidupanmu. Saudara bisa menata ulang kembali imanmu. Saudara bisa menata ulang kembali harapanmu. Saudara bisa menata ulang kembali bagaimana pekerjaan tanganmu. Bagaimana kakimu bergerak. Bagaimana kamu mengatur waktu. Bagaimana kamu mengatur kasihmu terhadap orang-orang di kiri kanan. Saatnya menata ulang kembali kehidupan. Buat apa, Pak? Ngapain tata-tata? Saya lagi hancur begini. Saya lagi merana. Nah ini dia, balik lagi ke prinsip tadi. Kalau saudara ngerti bahwa kehidupan perjalanan itu seperti ke puncak, walaupun turun sebenarnya saudara sedang naik. Saudara bisa tahu bahwa menata ulang kehidupan itu adalah berkat dan bukan sia-sia. Karena saudara tahu turun cuma satu periode. Bisa jadi setelah ini datar dulu nih. Dan bisa jadi setelah ini nanjak, Tuhan buka jalan. Nah kalau saya nggak tata kehidupan saya sekarang, jangan-jangan saya cuma jadi grafik yang begini-begini aja. Tapi kalau saudara tata ulang kehidupanmu, saudara bersyukur. Waktu turun saudara mengerti betul pengkhotbah tadi. Ada saat untung, ada saat rugi. Ada saat mencari, ada saat membuang. Saudara, saat saudara persiapkan dirimu waktu turun. Jangan-jangan grafikmu bukan begini datar, tapi grafikmu begini saudara. Sampai ke atas. Ini adalah rahasia hikmat kehidupan yang luar biasa daripada firman Tuhan saudara. Ya, jadi waktu saudara turun, saya mungkin pengen berbicara untuk mengakhiri khotbah ini dengan bicara gini saudara. Saudara kalau sedang naik, puji Tuhan. Tapi jangan sombong. Karena jalanan datar dan jalanan turun juga bagian daripada menuju ke puncak. Jadi gak usah sombong. Tapi waktu saudara di atas, waktu saudara naik, waktu saudara banyak, jadilah berkat buat orang-orang. Investasikanlah apa yang kamu punya, bukan ke hal-hal yang fana. Ya. Nah sekarang kalau saudara sedang turun, ketahuilah bahwa jangan panik. Tuhan mau kasih tahu, relax.
Karena Tuhan ada di mobil kehidupanmu. Tuhan tahu walaupun kamu turun, kamu sebenarnya sedang ke puncak. Karena itu Tuhan mau kasih tahu kepada kamu, jangan panik, tapi belajarlah nikmati turunan-turunan dalam kehidupan. Nikmatilah jalanan-jalanan datar dalam kehidupan. Karena di situ kamu bisa bersyukur sama aku. Karena di situ kamu bisa ingat-ingat lagi janji-janjiku. Dan kamu bisa menata ulang kehidupanmu sebagaimana firman yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga mempersiapkan kamu satu hari naik ke atas. Nah saudara, kalau saudara sedang turun, ya nih waktu puncak ya. Saya akan close dengan ini saudara. Waktu saudara turun, saudara orang Kristen, saudara orang benar. Saudara lihat di samping jalananmu, seberangmu. Seberang ini mungkin adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang fasik. Ya, betul? Saudara turun. Sebelahmu, seberangmu, dia otomatis, kamu lagi turun, otomatis seberangmu dia lagi naik, betul? Kadang-kadang kita suka terjadi begini. Saya udah ikut Tuhan. Tapi kehidupan turun terus, susah terus, ini terus. Saya lihat dia gak kenal Tuhan, dia gak Kristen, dia gak itu. Hidupnya naik terus. Ya, karena prinsip ini saudara sekarang bisa ngerti bahwa saudara walaupun turun, saudara sedang naik. Mereka yang tidak mengenal Tuhan yang ada di seberang jalanmu, yang di samping jalananmu, kan jalanan dua arah ya. Mereka kelihatannya naik, tapi sebenarnya mereka sedang turun. Saudara bisa taruh itu di dalam hatimu. Jadi waktu kita turun, jangan ngiri sama orang sehingga saudara putar jalan. Waktu saudara putar, saudara hianati Tuhan, betul saudara naik. Tapi saya mau kasih tahu, di situ sebenarnya saudara sedang turun. Begitu juga sebaliknya. Kalau saudara kadang-kadang suka lihat di jalanan yang berbeda, saudara lagi naik nih. Wah, lagi banyak berkat, saudara lagi berusaha luar biasa. Nah sebelah saudara lagi turun nih orang fasik. Orang fasik ini lihat saudara. Wah, orang Kristen diberkati ya, saya mau ikut Tuhan deh. Hidup saya hancur banget. Makanya sering kita lihat orang yang baru bertobat, waktu dia putar balik, tiba-tiba dia naik drastis kehidupannya. Tapi ingat selalu, di dalam naik perlu yang namanya turun. Waktu naik butuh yang namanya datar, saudara. Karena itu adalah satu kesatuan daripada kehidupan orang Kristen. Tujuan penting, tapi ingat, prosesnya gak kalah penting. Supaya saudara bisa menikmati perjalananmu. Artinya di dalam naik, di dalam datar, dan di dalam turun. Selalu ada berkat daripada Tuhan yang tersembunyi. Ya, kalau saudara sedang hancur sekarang, ketahuilah, lakukanlah yang benar. Bahwa saudara pasti akan menemukan jalanan untuk naik kembali. The journey of life begitu indah. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhanlah yang desain semua ini. Dia tidak meninggalkan engkau, dia tidak meninggalkan aku. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, berkati kami semua yang mendengar firman ini. Biar kami yang sedang di atas, kami tidak menjadi sombong. Biar kami yang sedang turun, kami juga tahu bahwa turun adalah sebuah berkat. Sehingga kami bisa menikmati perjalanan. Dan kami percaya bahwa nanti di depan kau pasti akan sediakan pintu-pintu yang terbuka lagi. Mungkin di akhir tahun ini saatnya kami evaluasi kehidupan kami. Saatnya kami bersyukur. Atau mungkin saatnya kami sedang harus ngegas. Kasih kami hikmat untuk melakukan yang benar di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Randy Junaidi BSC yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Via Live Streaming hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Evangelistin Setiawati Bekom. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube di channel GBI PRJ CK7.
Ibadah Minggu tanggal 22 Desember 2024 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Julian di BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GB Interkon pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rudiko. Pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Julana Wibowo. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. GB Alam Sutramo pukul 8.30 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. Pukul 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GB PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simpanjuntak MTH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Julana Wibowo. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BE. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Helviawati MTH. GB St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rora Montano Jaya MSC. Ibadah Re onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemudaan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolektor, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Sehubungan dengan libur nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 16 Desember 2024 sampai dengan Selasa 7 Januari 2025, untuk kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, KUL, KOM, dan rumah doa diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Ibadah Natal hari Rabu 25 Desember 2024 di GBPRJ dan GBPRJ Mandarin Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GB Interkon pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GB Alam Sutra Mall pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Julian di BSC. GB PRJ Pluit pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rora Montano Jaya MSC. GB St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindo. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, banyak kesalahpahaman yang terjadi di tengah orang percaya terkait dengan hubungan Injil dan hukum Taurat. Contohnya, karena sudah ada hukum kasih, maka kita tidak memerlukan lagi seluruh isi hukum Taurat. Apakah benar demikian? Voice of Pentecost kali ini adalah lanjutan dari edisi sebelumnya. Kita akan membahas dua miskonsepsi tentang hubungan Injil dan hukum Taurat yang umumnya terjadi di tengah orang percaya. Miskonsepsi pertama, kalau saya sudah selamat, mengapa saya perlu menaati hukum-hukumnya lagi? Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan lanjutannya dalam ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari hal ini kita mengetahui
bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan justru menuntun kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dan bagaimana kita dapat mengetahui standar pekerjaan yang baik jika kita tidak mengetahui prinsip dalam hukum moral Allah? Dan dalam ayat yang lain, firman Tuhan mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah." Dengan sangat jelas, firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan memberi petunjuk. Justru menuruti segala perintah Tuhan adalah bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Benar, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya menaati hukum-hukum Allah bukanlah sebab keselamatan, melainkan akibat. Kita menaati hukum Allah bukan supaya diselamatkan, melainkan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Miskonsepsi kedua, Kristus mengajarkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, dan itu menggantikan ke-10 perintah Allah dalam perjanjian baru. Benar, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid, yaitu hukum kasih. Namun, baru yang dimaksud adalah Yesus memperbaharui hukum itu sebagai tanda bahwa orang-orang yang melakukannya adalah murid Kristus. Karena hukum kasih sendiri sejatinya adalah kutipan dari hukum perjanjian lama. Kedua, hukum kasih justru merangkum 10 perintah Allah secara sederhana. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi Allah adalah jangan ada Allah lain, jangan membuat dan menyembah patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sejatinya berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, sebagaimana yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi sesama manusia adalah hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Sejatinya berbicara tentang mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Paulus sendiri dalam suratnya menyebutkan bahwa hukum-hukum ini terangkum dalam mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi, hukum kasih adalah bentuk yang lebih sederhana dan esensial dari 10 perintah Allah. Perlu kita perhatikan juga bahwa arti kasih dalam Alkitab bukanlah perasaan dan emosi semata-mata, melainkan sebuah keputusan yang lahir dari karakter yang benar. Dan karakter yang benar lahir dari menaati perintah Allah. Dari 2 miskonsepsi ini kita dapat belajar, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tetap harus menaati segala perintah Allah. Dan sekalipun hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, namun prinsip moral Allah yang terkandung dalam hukum Taurat tetaplah dapat menjadi pedoman dan penuntun bagi kita untuk menuju hidup yang benar. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.